Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai protozoa, di mana protozoa itu asal katanya adalah protos, ya. Protos itu adalah yang pertama-tama, dan zoa itu asal katanya dari zoon atau hewan. Jadi hewan yang pertama-tama. Nah, protozoa ini juga bisa dimaknai protos itu sederhana dan zoa itu hewan. Jadi hewan yang sederhana. Dan memang secara filogenetik dia menduduki tingkat yang paling rendah. Kemudian protozoa itu karakternya adalah uniseluler. Jadi kelompok protozoa ini uniseluler, satu sel satu tubuh dan satu sel satu individu. Itu makna dari uniseluler. Semua aktivitas hidup dilakukan oleh sel itu sendiri. Saya kalau menjelaskan di kelas itu saya buat singkatan SAH, dosis. SAH-nya itu semua, S-nya, A-nya aktivitas, H-nya hidup, dosisnya itu D-nya dilakukan, O-nya oleh sel, S-nya itu sel itu sendiri. Jadi semua aktivitas hidup dilakukan oleh sel itu sendiri. Itu makna dari uniseluler. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh sel itu sendiri? Ya, semua aktivitas metabolisme. Semua aktivitas yang untuk mendukung kehidupannya. Jadi digesti, respirasi, reproduksi, ya, ekskresi, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian, saudara-saudara, dia ini bersifat eukariot. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya sel itu berdasarkan ada tidaknya membran inti atau selaput inti atau nuklir envelop, itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah prokariot yang tidak memiliki membran inti, kemudian eukariot yang memiliki membran inti atau selaput inti. Jadi walaupun sederhana, protozoa ini memiliki selaput inti atau eukariot. Mononukle atau multinukle. Jadi memiliki nukleus satu atau banyak nukle, banyak inti. Alat gerak ada yang pseudopoda, flagel, flagellum kalau dia satu, cilia, cilium, dan tanpa alat gerak. Nah, berdasarkan itu juga protozoa ini pengelompokannya ditetapkan berdasarkan alat gerak untuk pengelompokan kelas. Sifat hidup bebas, simbiosis, parasitis, patogen. Beberapa spesies protozoa ada yang terkenal sekali sebagai patogen. Salah satunya adalah Plasmodium, ya, falciparum misalnya, atau Plasmodium pipak sebagai patogen penyakit malaria. Kemudian ada mutualisme, komensalistis. Kemudian reproduksinya ada generatif dan ada vegetatif. Baik, saudara-saudara, protozoa itu berkaitan dengan asal katanya. Protos pertama zoa hewan, dan dalam taksonomi yang sudah lama kita pelajari bahwasanya dia dimasukkan ke dalam kelompok hewan. Ya. Dia dimasukkan ke dalam kajian taksonomi invertebrata. Tapi dalam kajian taksonomi yang lain itu protozoa tidak dimasukkan ke dalam kajian taksonomi invertebrata. Jadi invertebrata tidak 9 filum
protozoa, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, dan Echinodermata. Tetapi hanya 8 filum, ya, tanpa protozoa, yaitu dimulai dari Porifera. Dan dalam kajian taksonomi yang lain, menurut Robert Whittaker, ini Robert Whittaker tahun 60-an, yang sangat terkenal dengan The Five Kingdom. Ada Plantae, Animalia, Fungi, Protista, dan Monera. Protozoa itu dimasukkan dalam kelompok Protista. Dan dalam kajian di sekolah biasanya disebut dengan Protista mirip hewan. Nah, ini saya kutip dari materi lecture 1, Biodiversity and Taxonomy by Dr. Rick Woodward. Ya, dan gambarnya ini tentang amoeba engulfing paramecium. Jadi amoeba sedang memakan atau memakan ya holozoik dari sifat amoeba, memakan paramecium. Kemudian ini ada dalam bahasa Inggris The Protozoan Introduction. Mengapa ini saya sampaikan? Saya ambil dari materi parasit intestinal Protozoa Summer 2012. Nah, ini sengaja disampaikan supaya saudara-saudara tahu bahwasanya dalam kajian parasitologi dan taksonomi, orang di luar sana juga membahas atau mengkaji ini. Ya. Yang pertama berkaitan dengan the phylum Protozoa is classified into 4 subdivision. Nah, jadi menurut parasit intestinal Protozoa Summer ini, protozoa itu dibagi menjadi 4 subdivision, ya, according to the method of locomotion. Jadi berdasarkan sesuai dengan alat geraknya, metode geraknya. Alat geraknya yang pertama adalah Diamoeba, Sarcodina, atau Rhizopoda, move by means of Pseudopodia. Yang kedua, the flagellate, Flagellata, Mastigopora, typically move by long whip-like flagella. Jadi menggunakan flagella sebagai alat geraknya. Kemudian the ciliate atau ciliata are propelled by row of cilia that beat which a synchronized whip-like motion. Jadi bergerak dengan menggunakan cilia, ya, bergelombang, berombak, ya, bergelombang. Kemudian yang terakhir adalah the sporozoa. Ini yang saya katakan tadi, ya, salah satu spesies patogen, parasit patogen yang terkenal dari kelas ini, yaitu Plasmodium falciparum. Lac specialized organelle of motility. Jadi dia digerakkan, ya, karena dia hidup di media yang bergerak, ya, seperti di darah. Apa Anda tahu filogenetik? Filogenetik itu bagian dari evolusi yang mengkaji tentang sejarah perkembangan organisme makhluk hidup mulai dari tingkat yang rendah, sederhana, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita mengkaji filogenetik, itu tentu kita sangat mengaitkan diri atau berkaitan dengan evolusi. Protozoa menduduki tingkat filogenetik yang paling rendah, mendapatkan makanan dengan cara digesti. Ada holozoik, saprozoik, saprofitik, dan holofitik atau autotrof. Nah, salah satu spesies yang autotrof itu adalah dari kelas Flagellata. Contoh spesiesnya adalah Euglena viridis. Jadi dia mampu memproduksi makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Tentu harus ada syaratnya.
ya, karena memang mereka memiliki klorofil. Ada 5 kelas. Nah, 5 kelas ini juga bisa diulas lebih jauh. Ada Rhizopoda, Sarcodina, nama lainnya, Flagellata, Ciliata, Sporozoa, dan Suctoria. Seperti yang ada tertulis di slide ini kalau menurut buku Element of Zoology. Jadi ada 5 kelas, Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, Sporozoa, dan Suctoria. Itu menurut Element of Zoology. Tapi kalau menurut buku General of Zoology, Storer and Usinger tahun 1967, itu ada 5 kelas juga, tetapi tidak ada Suctoria. Suctorianya diganti dengan Mycetozoa. Ya, Mycetozoa. Hewan jamur, Mycetes, myco itu jamur. Ilmu jamur mikologi. Berikutnya, kelas yang pertama yang akan kita kaji adalah Rhizopoda. Alat geraknya berupa pseudopoda, tipe Lobopoda, Pilopoda, Axopoda, Reticulopoda, dan Globosa. Semua pakai poda-poda, karena podos adalah kaki. Globosa tidak pakai poda, ya, globe asal katanya, membulat. Kemudian ordo Lobosa, Pilosa, Foraminifera, Holiozoa, dan Radiolaria, itu nama-nama ordonya. Lobosa, contoh spesiesnya Amoeba proteus, Pilosa Pseudospera polposis, Foraminifera Globigerina ooz, Heliozoa Actinopris sp, kemudian Radiolaria Lepidoplotes sp. Ini ada gambar dari amoeba, ya. Amoeba, dan satu lagi adalah dari gambar yang secara skematis, ya. Ada vakuola kontraktil. Jadi struktur tubuh amoeba itu ada vakuola kontraktil, dan biasanya ini kalau bertanya kepada mahasiswa, kita tanyakan dengan pertanyaan begini: gambarkan seekor amoeba proteus dan lengkapi dengan 5 keterangan struktur tubuhnya, kira-kira begitu, ya. Jadi gambarkan amoeba secara skematis, jadi secara skematis saja, ya, dan beri keterangan struktur tubuhnya. Jadi ada kontraktil vakuol, ya, ini bagian dari deskripsi. Kontraktil vakuol, vakuola kontraktil yang fungsinya adalah menjaga tekanan osmosis sel. Nah, kalau vakuola ini tidak bekerja, maka sel akan sink, gembung, pecah, ya, maka dia akan mati. Ini kalau bahasa anak SMP-nya, vakuola kontraktil ini adalah rongga berdenyut. Ada sitoplasma, ada food vakuol, ada vakuola makanan, serta dia cara makannya dengan cara holozoik, ya. Ada mitokondria, plasma membran plasma, ada pseudopoda, ada nukleus sebagai pusat dari aktivitas sel. Kemudian amoeba proteus, ini spesies contoh dari Rhizopoda. Ini deskripsinya secara singkat. Ada habitat di air tawar, struktur tubuh ada membran sel, ektoplasma, endoplasma, plasma di sebelah dalam yang lebih kental, ada nukleus, ada vakuola kontraktil, ada vakuola makanan, dan ada pseudopoda. Reproduksi dengan pembelahan biner, cara reproduksinya, ya, dengan pembelahan biner atau belah pasang, cara digesti holozoik, respirasi secara difusi, gerak dengan pseudopoda atau kaki semu. Pseudo itu semu, ya. Poda, podos, kaki. Klasifikasinya, nah, jadi kalau ada pertanyaan atau ada perintah atau ada tugas, buatlah klasifikasi amoeba proteus, maka jawabannya ini, ya. Jadi kita mempelajari taksonomi yang secara teori karena namanya sudah ada, ya. Kita hanya membuat klasifikasi, kalaupun tidak diperintah
buatlah klasifikasi dalam kurung dari filum sampai dengan spesies, tanpa ada perintah dari filum sampai dengan spesies. Kita membuat klasifikasi harus dari filum sampai dengan spesies. Ya, filumnya protozoa, kita urutkan hierarki dari yang tertinggi, subfilum Plasmodroma, kelas Rhizopoda, ordo Lobosa, subordo Gymnamoeba, famili Amoebidae, genus Amoeba, dan spesiesnya Amoeba proteus. Kemudian kelas yang kedua adalah Flagellata. Alat geraknya adalah flagellum atau flagella. Terdiri dari 2 subkelas. Nah, pembagian ini berdasarkan sifat karakter memiliki klorofil dan tidak memiliki klorofil. Euglena viridis ada di dalamnya, di dalam kelas ini. Jadi salah satu spesies yang memiliki dualisme sifat. Memiliki sifat tumbuhan karena dia memiliki klorofil, dan sebagai hewan karena dia memiliki flagellum, memiliki alat gerak aktif. Ya. Terdiri dari subkelas Phytomastigina dan Zoomastigina. Phytomastigina ini sifatnya cenderung ke tumbuh-tumbuhan. Phyto itu tumbuhan. Ya. Memiliki klorofil. Sedangkan Zoo itu tidak memiliki klorofil. Kemudian Phytomastigina itu ada 5 ordo, ada Chrysomonadina, Cryptomonadina, Dinoflagellata, Phytomonadina, dan Euglenoidida. Euglena viridis ada di ordo Euglenoidida. Berikutnya saudara-saudara, Zoomastigina itu ada 3 ordo, dan secara praktis mereka ini parasit, ya, bahkan patogen. Ordonya ada Protomonadina, contohnya Trypanosoma rhodesiensis, Trypanosoma gambiensis, Trypanosoma cruzi, dan Leishmania donovani, serta Leishmania tropica. Ordo yang kedua Polymastigina, itu contohnya Trichomonas vaginalis. Kalau Anda ingin tahu tentang deskripsi lengkap dari Trichomonas vaginalis, saudara-saudara bisa membaca buku dasar-dasar parasitologi klinis, ya, Harold W. Brown, ya, atau parasitologi klinis Elmer, ya. Kemudian ada Hypermastigina, ada Trichonympha campanula, dan ada Lopomonas blatrum. Struktur tubuh Euglena yang sudah saya jelaskan tadi, yang saya sampaikan bahwasanya Euglena memiliki klorofil dan memiliki flagellum. Euglena ini kalau dalam kajian penelitian plankton, beberapa peneliti memasukkannya sebagai kelompok zooplankton. Tapi ada juga kajiannya yang memasukkannya sebagai kelompok phytoplankton. Jadi tergantung dari pendekatannya, ya. Dan itu tidak menjadi perdebatan. Ada flagellum, ada sitostom, ada sitoparing, ada reservoir, nukleus, vakuola kontraktil yang tadi saya sampaikan gunanya untuk menjaga tekanan osmosis sel. Ada kloroplas, ya. Ada stigma, dan ada membran sel atau pelikula. Bentuk tubuh Euglena viridis ini tetap karena adanya pelikula, ya. Kemudian gerak dengan flagellum, ya. Flagellum karena satu bulu cambuk. Ada reproduksi dengan pembelahan biner, ya. Jadi amitosis, pembelahan biner, tanpa menyebutkan tahapan-tahapan perubahan kromosom. Proses digesti holopitik, ya, dengan fotosintesis, respirasi secara difusi, dan sifat hidupnya soliter. Euglena viridis ini gambar dan skema yang ada flagellum, ada bintik mata, ada vakuola kontraktil, ada nukleus, ya.
ada pelikula yang memberi bentuk tubuh menjadi tetap. Dan itu salah satu perbedaan Amoeba proteus dengan Euglena viridis. Amoeba proteus bentuk tubuhnya berubah-ubah, sedangkan pelikula tidak berubah. Klasifikasinya filum protozoa, subfilum Plasmodroma sama dengan Euglena viridis, sama dengan Amoeba proteus. Ya, ada kelas Flagellata, subkelasnya Phytomastygina, ordo Euglenoidida, famili Euglenoidae, genus Euglena, dan spesiesnya Euglena viridis. Kemudian saudara-saudara, ini ada pernyataan perbedaan spesies. Nah, biasanya setelah menjelaskan dasar-dasar klasifikasi, apa contohnya seperti saya sampaikan tadi, pada filum protozoa itu dibagi menjadi 5 kelas, atau ada yang membaginya menjadi 4 kelas, ya, tergantung buku sumber yang digunakan. Itu dasar pengelompokan kelas itu tadi itu berdasarkan alat gerak. Jadi alat gerak sebagai dasar klasifikasi. Nah, mohon dipahami alat gerak sebagai dasar klasifikasi. Begitu juga nanti untuk pembagian ordo, ya, pembagian famili dan seterusnya. Apa yang menjadi dasar klasifikasi? Nah, biasanya setelah menjelaskan dasar klasifikasi, deskripsi spesies, ya, deskripsi spesies, dan biasanya dari masing-masing spesies itu kita akan bedakan, ya, paling tidak minimal spesies sampel kan kita bedakan. Nah, ini contohnya adalah perbedaan spesies. Amoeba proteus dan Euglena viridis akan kita bedakan. Nah, untuk menjawab perbedaan spesies ini, saya tekankan kita harus menggunakan tabel perbedaan. Lebih praktis dan lebih simpel. Jadi tidak perlu, misalnya begini, Amoeba proteus dapat berubah bentuk, sedangkan Euglena viridis tidak dapat berubah bentuk. Tidak perlu seperti itu. Kita cukup dengan tabel perbedaan, tabel 4 kolom. Ada nomor, kolom kedua ada letak beda atau aspek beda. Yang ketiga, Amoeba proteus atau sebagai spesies A. Kemudian yang keempat adalah Euglena viridis sebagai spesies B. Nah, kita buat misalnya perbedaan yang pertama, nomor 1, letak bedanya itu adalah kelas. Wakil dari taksonomi cukup 1 saja kelas. Amoeba proteus di bawahnya kita buat Rhizopoda atau Sarcodina. Euglena viridis di bawahnya kita buat Flagellata. Jadi lebih simpel, lebih praktis, ya, dibandingkan dengan perbedaan dengan pernyataan. Baik saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.